Shalom, selamat pagi. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan dan nanti beraktivitas, kita mau puji nama Tuhan terlebih dahulu. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari dari awal kita puji kembali lagu ini. Kita mau belajar bahwa hanya Tuhan yang bisa pimpin hidup kita, langkah hidup kita dalam penyertaannya, maka hati kita bisa tenang. Maka yakin dan percayalah hanya Tuhan penolong kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan
tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami bisa memiliki waktu untuk mulai devotion di pagi hari. Biar Kau sendiri yang berbicara Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya kami yang mendengarkan Tuhan siap menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, tetap semangat di masa boarding pass. Semangat! Nah, hari ini misalnya akan memberikan sedikit renungan untuk kalian yang bertemakan doa adalah gaya hidup orang percaya. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Seringkali kita mendengar dan bahkan mempercayai bahwa doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Pernyataan ini hendak mengatakan bahwa tanpa doa sesungguhnya kehidupan rohani orang percaya telah terganggu. Bahkan mungkin telah mengalami kematian. Tanpa doa, kehidupan rohani kita sangat mengerikan. Akan tetapi di dalam realitas kehidupan yang sesungguhnya, kebenaran pernyataan di atas hanya sebatas kepada pengetahuan intelektual belaka. Kita tahu bahwa doa itu sangat penting, tetapi seringkali kita lalai untuk berdoa atau berdoa hanya kalau perlu saja. Kalau nggak perlu, faktanya kita seringkali tidak memerlukannya. Kita tidak berdoa, seakan-akan doa hanya sebuah pilihan berdasarkan keperluan. Kita semua loh ya, termasuk Miss Renta, sebagai orang percaya tentunya mengetahui bahwa doa bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah gaya hidup bagi orang percaya. Apa sih itu gaya hidup? Contohnya, siapa yang nggak kenal Bob Sadino? Sehari-hari ketika dia diwawancarai, ketika dia menjadi bintang iklan, jadi bintang sinetron, identik dengan apa? Ya, celana pendeknya. Celana pendek menandai seorang Bob Sadino. Itu yang dinamakan gaya hidup. Gaya hidup itu ciri yang menjadi bagian yang melekat dalam diri seseorang yang menandai kehidupan sehari-harinya. Dalam kitab Daniel 6 ayat 11, ayat ini menceritakan tentang Daniel yang setelah mendengar bahwa Raja Darius menandatangani surat larangan yang tak dapat diubah kepada siapapun untuk tidak melakukan permohonan kepada semua dewa atau manusia selain kepada Raja sendiri dalam waktu 3 hari ke depan, berlutut, berdoa, dan memuji Allah di rumahnya. Ayat ini juga menerangkan bahwa doa yang dilakukan Daniel dengan keterangan seperti yang biasa dilakukannya. Keterangan ini hendak mengatakan kepada kita bahwa Daniel berdoa bukan hanya
ketika ia menghadapi larangan yang baru saja ditangani Raja Darius. Bagi Daniel, doa sudah menjadi bagian yang melekat dalam diri dan tidak dapat dipisahkan. Bagi Daniel, tiada hari tanpa 3 kali berdoa dalam waktu sehari. Entah ada atau tidak ada masalah, doa sudah menjadi gaya hidupnya. Bukankah surat larangan yang dikeluarkan oleh Raja Darius sesungguhnya adalah hasil dari persekongkolan para pejabat yang ingin menjatuhkan Daniel? Mereka tahu kalau tidak ada satu kesalahan pun yang ada di dalam diri Daniel, kecuali seperti yang dikatakan dalam ayat 6, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Melalui ayat ini kita dapat mengatakan bahwa para pejabat lain telah mengetahui bahwa doa telah menjadi ciri yang melekat dalam diri Daniel, dan itu menandai gaya hidup sehari-harinya. Martin Luther berkata, "Saya mempunyai banyak urusan yang tak dapat saya jalankan tanpa menghabiskan 3 jam sehari untuk berdoa." John Wesley berkata, Allah tidak mengerjakan apa-apa kecuali berdoa. Karena keyakinannya ini, ia berdoa 2 jam sehari. Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apa yang dikatakan Markus adalah gaya hidup Yesus. Mengapa doa menjadi gaya hidup? Pertama, doa harus menjadi gaya hidup orang percaya karena doa mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Daniel mendengar dan mengetahui perintah larangan yang ditandatangani oleh raja. Dia tahu perintah dan konsekuensinya, tapi apa yang dilakukannya? Yaitu tetap berdoa. Bukan semata-mata untuk melanggar larangan raja. Ia berdoa sebagai bentuk bahwa ia percaya dan mempercayakan dirinya sendiri kepada Allah. Lihat apa yang dituturkan Alkitab. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak dapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allah. Itu terdapat di dalam Daniel 6 ayat 24. Wayne Grudem mengatakan, doa menyatakan kepercayaan kita kepada Allah, dan doa adalah sarana di mana kepercayaan kita akan dapat bertumbuh. Yang kedua, yang pertama tadi kan doa harus menjadi gaya hidup seorang percaya. Yang kedua, doa adalah penyembahan. Yang ketiga, doa membawa kita pada persekutuan yang lebih mendalam dengan Allah. Sekali lagi di sini kita mengutip perkataan Grudem ya. Ia berkata, doa adalah komunikasi pribadi dengan Allah. Seorang presiden sebuah perusahaan yang besar ingin berbicara dengan manajer pabrik tentang sesuatu yang penting. Sang sekretaris manajer berkata, ia tidak dapat diganggu. Ia sedang dalam pertemuan seperti biasa yang ia lakukan pada jam-jam seperti ini. Sang presiden merespon dengan tidak sabar dan berkata, katakan kepada sang presiden ingin bertemu kepadanya. Sang sekretaris dengan teguh berkata, saya diperintahkan dengan keras untuk tidak mengganggunya sementara dia dalam pertemuan. Dengan marah, presiden melewati sang sekretaris dengan menyenggolnya dan membuka pintu kantor sang manajer. Setelah melihat dengan cepat, ia kembali dengan lembut menutup pintu dan berkata, saya minta maaf. Sang presiden mendapati sang manajer sedang berlutut di depan Alkitab yang terbuka. Demikian juga ketika berdoa. Daniel sedang membangun persekutuan yang intim dengan Allah.
Hanya orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Allah melalui doa. Ia mengenal siapa Allahnya. Jika ia mengenal Allahnya, ia akan tetap kuat bertahan dalam kepercayaannya kepada Allah, meskipun banyak kesulitan yang dihadapinya. Nah, seringkali kita berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri. Mulai dari sekarang, Miss Renita berharap kalian bisa merubah itu ya. Kalian berdoa untuk bukan untuk kepentingan kalian sendiri, untuk semua orang, untuk kepentingan semua orang. Gitu yang bisa Miss Renita sampaikan. Semoga kedepannya kita selalu menjadikan berdoa itu sebagai gaya hidup kita, bukan hanya ketika mau makan saja, ketika mau menghadapi ujian kita mau berdoa, tetapi setiap saat kita luangkan waktu, entah itu saat teduh, saat pagi hari, atau saat mau tidur, kita luangkan waktu, kita curhat kepada Tuhan, kita bercerita kepada Tuhan. Itu yang bisa Miss Renita sampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu untuk kami. Tuhan, kami sudah belajar tentang doa sebagai gaya hidup. Ajarilah kami untuk senantiasa berdoa kepadamu dan memohon kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.